Silakan ke guru kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduknya, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadilu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siswa untuk diri bisa di samping kursi. Kalau agak sempit di samping kursi, Pak. Ada? Sudah siap semua? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Dan tempat duduk bisa dirapikan. Sudah rapi semua? Meja, kursi, sudah? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran,
absen satu persatu ya. Tolong angkat tangannya dan ucapkan jadi yang keras. Fajar? Oh iya, kenapa? Oh ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Rais? Afika? Anak? Aila? Alkis? Alika? Aprilia? Aska? Zulfa? Kinan? Ade? Nasya? Naisha? Pasya? Syahira? Nabila? Kamala? Wildan? Zikri? Oke, berarti yang tidak berangkat hanya Fajar ya. Oke. Pak Muji punya, bisa dilihat ke depan? Bisa lihat semua? Pak Guru ada sebuah gambar. Ada yang bisa menebak kira-kira ini gambar tentang apa? Selain itu? Iya betul, suku bangsa. Karena di sini terdapat beberapa jenis. Ada pakaian dari daerah masing-masing ya. Ada dari Papua, ada dari Jawa dan lain sebagainya. Nah, misal kalau yang ini Pak Muji punya gambar, kira-kira ada yang bisa menebak, bisa menjawab? Dari mana? Oke. Berarti hari ini kita akan belajar tentang materi hari ini. Iya, kekayaan suku bangsa. Pada hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsaku. Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada dari Sabang sampai Merauke. Ada suku apa saja? Jawa, Batak, Sunda, Madura, mana lagi? Dayak, Bugis, Bali dan lain sebagainya. Mereka suku bangsa itu mereka terdiri dari beberapa suku. Dari yang di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, mereka berbeda tapi disatukan oleh apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dia tetap satu berada di negara Indonesia. Selain suku bangsa, terdapat juga pakaian. Ya, ada pakaian adat. Setiap suku pakaian adatnya pasti berbeda. Antara misalnya suku Dayak dan suku Jawa pakaiannya sama apa beda? Beda. Berarti setiap suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain dari pakaian adat, ada apa? Iya betul, rumah adat. Rumah adat Jawa Tengah apa namanya? Jawa? Iya, joglo. Kalau di Sumatera Utara ada rumah adat apa? Bolon. Iya. Kalau yang di ujung di Papua ada tahu? Iya, betul. Nah, untuk lebih memahami materi tentang kekayaan suku bangsaku, Pak Muji punya gambar. Ini sudah. Nah, kira-kira ini pakaian adat dari mana? Jawa. Kita Jawa apa sudah?
Kalau yang ini? Kalau ini? Ada kain ulas dari mana? Iya, tepatnya untuk suku Iya, Batak ya. Iya, dari Sumatera Utara. Ciri khasnya pakai apa? Kain apa namanya? Iya, kain ulas. Nah, kalau ini rumah Anda dari mana? Iya, bentuk seperti apa ya? Iya, jamur, seperti jamur. Namanya apa? Oh, nah iya betul. Nah, kalau ini pasti tahu semua. Iya, itu dari Jawa. Kalau ini, rumah adat mana ini? Iya, namanya rumah apa? Iya, betul. Gambarnya betul seperti ini? Iya, seperti itu ya. Itu rumah adat dari Sumatera Utara. Jadi namanya rumah bawah. Kalau dengan jomblo sama tidak? Sama tidak? Tidak. Itu menunjukkan bahwa setiap suku memiliki identitas atau ciri masing-masing. Ya kalau rumah adat Jawa berbeda dengan dari Sumatera, dari suku Batak, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kira-kira tarian apa ya? Iya, Jaipong. Dari mana? Iya, betul. Dari suku Sunda, dari tepatnya Jawa Barat, terkenal dengan Jaipong, tari Jaipong. Kalau ini tari apa? Iya, bisa mudah sekali ditebak ya. Membawa apa? Ini. Dari mana? Iya betul, Sumatera Barat, tepatnya untuk suku Minang dan Minangkabau. Tari piring ini mengingatkan misalnya kalau dari Sumatera Barat itu terkenal dengan apanya ya? Rumah makan apa? Iya, itu karena banyak piring, mungkin itu pakai tariannya tari piring. Nah, kalau ini coba banyak sekali personilnya, ada yang tahu? Apa ayo? Ayo. Tari apa? Sampai lagi ya. Dari mana? Oh, masa lu. Udah ada gambaran? Ada? Nah, tentang pakaian adat, tarian adat, rumah adat. Nah, untuk mendalami apa itu sih suku bangsa, apa itu sih kekayaan suku bangsa, tari adat, tari tradisional, pakaian adat, rumah adat, kita coba baca bersama-sama. Bisa dibaca tidak? Jelas kan? Nah, suku bangsa itu sih apa? Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan sejarah. Iya, yang namanya suku bangsa itu memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat, istiadat, dan sejarah. Misalnya orang Jawa, sesama orang Jawa biasanya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Kalau orang dari Madura, orang dari suku Madura, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Madura. Berarti setiap untuk suku Madura dan suku Jawa bahasanya sama atau tidak? Tidak. Mereka memiliki ciri khas bahasa masing-masing.
Masih. Suku Madura, bahasa Madura untuk Jawa, bahasa Jawa. Nah, contoh suku bangsa, bawahnya ada suku. Nah, berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur terkenal dengan budaya wayang kulit dan batik. ya. Terus untuk suku Sunda Berasal dari Jawa Barat terkenal dengan budaya angklung dan tari jaipong. nah, ya seperti tadi suku Sunda dari Jawa Barat, tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Untuk bawahnya lagi suku berasal Dari Sumatera Barat terkenal dengan budaya rumah adat Kolon dan kain ulos. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah melihat contoh kain ulos. Ya, rumah bolonnya sudah paham sekarang tentang suku bangsa? Oke, satu lagi, kasihan kalau tidak dibaca. Suku Dayak. Berasal dari Kalimantan terkenal dengan budaya rumah panjang dan tarian perang. Dia itu dari suku Dayak, berasal dari pulau apa? Kalimantan. Pentingnya menghargai perbedaan suku bangsa. Kita berasal dari suku Jawa. Misalnya ada teman kita dari suku Madura, ada teman kita dari suku Dayak, dari suku Batak. Kalau kita memiliki teman seperti mereka yang berbeda suku bangsa, kita harus apa? Bersatu. Iya, tetap bersatu, saling menghargai, saling menghormati. Walaupun kadang logatnya pasti berbeda, bahasanya saja berbeda, apalagi logatnya ya. Tapi sesama kita walaupun sukunya berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Oke, lanjut. Nah, pakaian adat, apa sih itu pakaian adat? Bisa dibaca? Coba. Tradisional yang menjadi ciri khas suku bangsa. Iya, pakaian adat itu adalah sebagai simbol atau ciri khas dari suku masing-masing. Jawa dengan apanya? Batik, kebaya. Dengan dari Batak dengan kain ulos. Kita memiliki ciri khas masing-masing. Kalau kain ulos sama dengan batik apa tidak? Tidak, karena kain ulos ya itu adalah ciri khas dari Sumatera Utara, dari suku Batak. Jadi kalau ada orang yang memakai kain ulos, itu adalah bahwa itu bentuk simbol bahwa itu adalah orang Batak, atau kain ulos itu adalah ciri khas dari suku Batak. Sama saja dengan kita pakai kebaya, ya, itu melambangkan kita adalah sebagai orang Jawa. Ya, seperti yang di bawah ya, pakaian adat bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis. Ya, simbolis. Ya, maksudnya setiap suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, rumah adat bisa dibaca bersama-sama. Rumah adat. Rumah tradisional yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi. Ya, memang sekarang dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, rumah adat itu sudah semakin jarang sekali kita yang berada di suku Jawa membangun rumah berbentuk apa? Joglo. Ya, makanya kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus tetap melestarikan. Lagi misalnya
Kalau yang di daerah seperti di Kalimantan, di Sumatera, rumah adat itu masih banyak sekali. Tapi kalau untuk kita yang berada di Pulau Jawa itu sudah semakin jarang ya, semakin jarang. Misalnya kita yang di Provinsi Jawa Tengah saja itu sudah semakin jarang menemukan rumah joglo, rumah yang berbentuk joglo. Rata-rata kalau semakin mengikuti perkembangan zaman itu membangun rumah rata-rata dengan bentuk yang modern. Jarang sekali yang membangun rumah dalam bentuk tradisional seperti rumah joglo. Nah, fungsi rumah adat sebagai apa? Sebagai tempat untuk melaksanakan upacara. Iya. Rumah adat fungsi utamanya adalah sebagai tempat tinggal. Mereka membangun rumah, fungsi rumah yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Nah, selain itu kalau di daerah-daerah seperti di Sumatera Utara atau di Kalimantan, mereka masih memfungsikan rumah adat sebagai tempat kegiatan apa? Upacara adat. Mereka masih menggunakan rumah itu sebagai sarana untuk kegiatan acara adat. Nah, bisa dibaca contoh rumah adat yang tadi sudah kita bahas. Ada rumah joglo dari Jawa. Nah, satu lagi. Iya. Nah, terakhir ini berhubungan dengan apa? Iya, makanan. Keragaman rasa kuliner tradisional mencerminkan kekayaan bahan alam dan remah-remah di setiap daerah. Contoh makanan tradisional apa? Gudeg. Dari mana? Cirinya? Ada yang sudah pernah makan gudeg? Belum. Beneran? Ya lain kali kita kalau juga jalan-jalan ada nggak ya? Gudeg? Ada? Ya, sekali-kali kita makan gudeg. Gudeg itu terbuat dari apa sih? Iya, betul. Lanjut, yang ini pasti semua suka. Apa? Kendang itu sebenarnya berasal dari mana? Dari apa? Siapa yang sudah pernah makan rendang, Jung? Pasti semua sudah pernah. Di warung makan Padang ada. Setiap lebaran pasti ada. Biasanya terbuat dari daging apa? Daging sapi. Rasanya gimana? Enak. Mau makan? Nanti bikin dulu di rumah ya. Itu rendang. Nah, 3. Dari mana? Wah. Papeda itu sih dari apa? Iya, sama enggak dengan yang sering dijual di sekolah itu papeda sama enggak? Enggak. Beda. Papeda itu terbuat dari bubur sagu ya. Teksturnya biarnya. Lanjut, nasi dari mana sih? Berbentuk seperti apa? Wujud. Iya, pernah lihat nasi tumpang? Biasanya nasi tumpang dibuat untuk acara khusus ulang tahun. Biasanya ada nasi tumpangnya enggak? Kira budaya biasanya ada nasi tumpangnya tidak? Baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih tinggi. Biasanya nasi tumpang itu untuk acara-acara khusus. Iya, masa mau setiap hari bikin nasi tumpang yang tidak mungkin. Makanya nasi tumpang itu
disajikan untuk acara-acara yang khusus. Lanjut. Dari mana sih? Makanan yang terbuat dari? Iya. Ada yang pernah makan pempek? Enak tidak? Biasanya kalian suka pempeknya yang berbentuk apa? Biasanya pempek itu ada bentuknya apel selang. Terus apa lagi? Masih banyak lagi. Nah, biasanya pempek itu direbus sama digoreng? Goreng. Nah, digoreng terus biasanya dikasih apa? Bukan. Kuah. Ada yang tahu kuahnya namanya apa? Kuah cuko. Ya, kuah untuk pempek. Rasanya apa kuahnya? Asam dan pedas. Karena terbuat dari campuran ada cabenya, ada asam jawa yang membuat kuahnya itu pedas. Paling cocok dimakan ketika hujan, cuaca agak dingin, itu paling. Sudah selesai. Bentar. Untuk materinya sudah selesai, kita lanjut. Nah, Pak Guru integritas. Nanti Pak Guru bagi satu-satu, tolong dikerjakan dengan baik. Tulis namanya, tulis kelasnya, dikerjakan dengan baik. Paham? Oke. Siapkan pensil dan penggaris. Yang tidak tahu penggaris pakai pensil. Tulis namanya terlebih dahulu di atas sendiri. Tulis nama dan kelas. Setelah itu perhatikan gambarnya baik-baik dan tarik garis untuk menjodohkan di sebelah. Nama pendek boleh, nama lengkap boleh. Kalau untuk lebih rapi pakai penggaris. Kalau lupa tidak bawa penggaris bisa bantuan dengan buku. Ya. Iya. Boleh. Dan sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan. Udah ya, bisa bawa ke depan. Ya, terima kasih. Ya, bawa ke depan, pelan-pelan. Ya, bawa ke depan.
Ya. Oke, sudah selesai. Yang lain? Sudah selesai semua? Oh iya, terima kasih. Nah, sudah selesai semua. Gimana soalnya tadi? Susah apa mudah? Mudah. Masih ingat dengan materi yang tadi? Masih. Tadi soalnya tentang apa sih? Iya, ada rumah adatnya ada tidak? Ada. Terus pakaian adatnya ada tidak? Ada pertanyaan tentang makanan tradisionalnya tidak? Ada. Oke. Nah, sekarang Pak Guru punya sebuah soal menebak-nebak. Ada yang berani nanti maju ke depan? Ada? Ada? Oke. Yang soal pertama, ya siapa yang berani maju ke depan? Jul. Bila, coba pilih. Berasal dari mana? Oke, betul? Ya, tepuk tangan buat Bila. Masuk. Ini masih tentang makanan. Iya. Ada. Berasal dari mana? Makanan apa itu namanya? Betul, dari Papua? Tepuk tangan buat Kina. Dan selanjutnya, ini pakaian adat dari mana? Ada yang bisa menjawab? Iya. Dari mana? Pakaian adat dari mana? Coba tanggal bawahnya. Betul, dari Kalimantan? Betul, tepuk tangan buat Afia. Masih satu lagi. Mana ya? Ya, Mas. Ini. Oke. Dari mana? Dari mana? Oke, tambah bawahnya. Betul, dari Bali? Pakaian adat Bali? Betul? Betul, ya. Tepuk tangan buat Faiz. Berarti kalian sudah paham semua? Nah, ya. Tadi kita telah belajar tentang kekayaan suku bangsaku dari Sabang sampai Merauke, ada dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan yang kita miliki, kekayaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki. Kita wajib untuk menjaga, melestarikan, dan sesama suku bangsa harus saling menghargai, saling menghormati. Ya. Pesan dari Pak Guru, misalnya kalian nanti SMP, SMA, ke kota yang berasal campuran dari berbagai suku bangsa, tolong kalau ada teman kalian yang berasal dari suku manapun untuk saling menghormati, saling menghargai. Ya, paham untuk materi kekayaan suku bangsa itu? Paham. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa menyenangkan? Menyenangkan. Suka apa suka? Suka. Oke. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih atas kalian semua yang sudah belajar dan memperhatikan sangat baik dari awal sampai akhir. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.